Dari dulu Indonesia itu paling takut kalau nilai tukar dolar udah nembus 17.000. Kenapa? Karena ini batas sensitif kita. Gue perhatiin banyak yang nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh lagi jalan di ujung jurang. Dulu puncaknya itu 15.000. Kalau perang ini lanjut dan dolar tembus 22.000, udahlah, ekonomi kita bakal kiamat. Lebih parah dari 98, gue jamin. Di video kali ini gue mau ngebahas kenapa kenaikan harga minyak dunia bikin APBN kita defisit. Kenapa pemerintah sekarang dihadapkan sama ultimatum. Jalani program besar atau selamatkan negara ini. Sumpah, domino efeknya ngeri banget. Kalau dolar beneran naik ke 22.000, nilai pendapatan kita akan merosot tajam. Semua orang mendadak miskin. Kita bakal susah cari hutang baru. Dan investment grade kita bakal hancur. Kalau negara udah nggak mampu buat bayar hutang, terpaksa kita harus jual aset-aset berharga kita. Kita harus jual pulau, kita harus jual BUMN, persis kayak 98 pada saat Indosat dijual. Habis itu, bakal muncul fenomena yang namanya capital outflow, di mana modal asing itu bakal kabur secara massal karena dianggap investasi di Indonesia sudah tidak menguntungkan. Dan karena rupiah makin terjun bebas, pendapatan yang awalnya taruhlah 10 juta bakal berasa cuma 5 juta. Jadi sebenarnya ini bukan cuma soal angka. It is about survival. Gue yakin kita udah banyak yang paham ya. Perang itu bikin minyak langka dan mahal. Di APBN, pemerintah ngitung per barel itu maksimal 70 US dollar. Sekarang udah 110. Sekarang, selisih 40 dolar itu, lu kaliin sama setiap barel yang kita pakai per harinya, itu duit rakyat yang kebakar. Ditambah hal ini bisa menggerus APBN karena subsidi yang nggak cukup. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Di tengah kondisi kejepit ini, akhirnya pemerintah dihadapi oleh satu ultimatum. Pilihannya, pemerintah tetap jalanin MBG yang butuh anggaran 300 triliun per tahun, tapi subsidi BBM dikurangin. Artinya, harga bensin naik, tarif ojol naik, harga barang naik, rakyat jadi korban lagi. Atau, tunda program MBG. Seenggaknya harga-harga jadi lebih stabil, dan daya beli masyarakat juga terjaga. Tapi menurut gue ya, kita harus buka mata. Buat yang denger ini, kita harus tahu mana yang lebih prioritas sekarang. Gak usah lah kita terlalu ikut campur sama perang yang ada di sana. Fokus ke antisipasi dampak perang tersebut. Karena negara kita akan hancur. Sekarang ini kita lagi mode survival. Bukan waktunya untuk foya-foya. Cuma ada dua pilihan di sini. Prioritasin program besar yang kita nikmatin 20 tahun lagi, atau selamatkan negara ini sekarang. Jangan sampai kita maksain proyek yang ngabisin anggaran tapi nggak fokus cegah inflasi. Karena kalau kita salah langkah sekarang, camkan, walaupun perangnya berhenti besok, we will never recover. Intinya, situasi kita lagi nggak baik-baik aja. Dan kita butuh langkah nyata dari pemerintah. Di saat dunia lagi kacau balau, dan negara kita kondisinya lagi begini, bukan saatnya pemerintah dan masyarakat saling tinju. Terserah lu mau percaya apa enggak. But if we can't settle our differences, negara ini nggak akan bertahan lama.